Anak di terang, anak di terang. Salve! Salve, Aku Venus. aku Amu Kita adalah teman curhat. dan seperjalanan. Dengan kita bakal curhat ngobrol di sini dengan bumbu-bumbu Katolik. Tapi kalau kalian Kristen, Muslim, Hindu, Buddhis, Kongcu. kalian tetap welcome di sini. Kita tetap welcome kalian di sini. Mereka mau? Iya, welcome sekali kita. Nah, kita bakal ngerayain Christmas Christmas. Merry Christmas. and Happy New Year. Oke, jadi sekarang kita Christmas kan ya? Christmas Happy New Year. Tahun yang baru, Tuhan Yesus lahir. Banyak sukacita ini kayaknya. Kebahagiaan. Kebahagiaan. Kamu bahagia nggak hari ini? Bahagia banget. Serius? Happy is Kenapa? everything. Kenapa? Hari ini saya bisa donor darah. Ya, contoh yang baik dari teman kita, Amuk. Gak usah lah ya, gak usah sombong banget gitu ya. Kenapa itu membuat kamu bahagia? Karena aku bisa apa ya, kayak berbagi. Asik. Asik, menjatuhkan mental memang. Gantian aku lah, gantian aku yang menjadikan kamu. Dia kan bisa berbagi. Bisa berbagi. Jadi kalau kamu berbagi sama orang itu bahagia. Kenapa sih sebenarnya? Ya kayak Tuhan Yesus kan berbagi sukacita, dia lahir ke dunia. Gue nyambung. Ya bener. Iya, dia kan lahir ke dunia. Siapa? Berbagi. Kenapa kamu bisa bilang kalau berbagi kepada sesama itu membuat kamu bahagia? Ya kayak seneng aja gitu, kayak apa ya, oh ternyata aku berguna. Oh iya itu bener banget. Aku juga ngerasain itu sih. Manusia kaum muda seperti kita itu Manusia kaum muda. memang betul berguna. Gak usah dikomenin dong. Jam berapa nih? Jam berapa nih? Kayak seakan-akan yang lain alien gitu. Aku itu sebenarnya alien. Alien. Tapi Pantesan mau ada dijauh. antena gitu ya. Jadi kalau alien gimana? Jadi aku juga ngerasain itu tuh, kalau aku berguna, aku merasa bahagia. Jadi sebenarnya manusia itu makhluk sosial banget ya, membutuhkan orang lain untuk merasakan kebahagiaan. Iya. Jadi kalau aku berguna untuk mereka yang membutuhkan aku, oh ternyata hari ini dia tersenyum karena aku. Jangan diintimidasi. Karena emosional itu bisa menular, kayak kesedihan, kecemasan, dan yang paling utama itu adalah kebahagiaan. Asik. Kan kebahagiaan itu menular ya. Kamu misalnya tahun ini kan jual postcard, punya, iya kan? Iya, kita Buat- galang dana ya kan. Buat yang waktu luar itu. Nah, kamu kan ngeliat kayaknya apa wajah-wajah anak-anak itu kayak bahagia. Iya. Kamu pasti ikut bahagia kan? Bener sih. Kegembiraan itu menular. Sukacita menular. Nah, tapi tuh coba kita ingat-ingat lagi kembali. Kalau misalnya di tahun ini, kira-kira tuh ada nggak ya sih yang bikin kita ternyata ya dalam sebuah penderitaan di tahun ini ternyata ada loh kebahagiaan yang terjadi. Simpel-simpel aja sih. Contoh. Lempar aja terus. Maaf ya aku. Kamu mau lempar ke aku dulu. Enggak. Contohnya kalau aku sih tahun ini mulai sejak Juli aku bisa pulang ke rumah yang hangat. Juli ini. Juli itu. Itu lagi Oh iya. Juli aku bisa pulang ke rumah, bisa ketemu ibuku yang aku cintai. Oh jadi kamu tuh baru Juli ini ya? Apa tuh? Baru sampai- Menetap. Oh menetap. Kemarin kan aku ya pulang sih Christmas terus. Tahun ajaran baru. Betul. Nah,
apa libur lah gitu kan. Libur, break. Kalau sekarang aku bener-bener biasa yang tenang di rumah, bener-bener sama ibu aku yang aku cintai, dengan anjing-anjing aku Elijah dan Mota. Sukacitaku tahun ini tuh kayak apa ya? Kayak menyelesaikan sebuah pekerjaan tuh. Itu kayak bahagiaku sederhana ya. Apa tuh? Kayak kerjaan selesai. Iya, ternyata bahagia itu sederhana ya. Kayak terus ketemu ibu, ketemu Sama berarti kayak aku ketemu ibu. Iya, Ketemu orang yang kita sayang. yang ketemu adik, saudara gitu. Kayak apa ya? Kayak kebahagiaanku sederhana kalau ketemu mereka tuh kayak Iya. capek. Aku dulu selalu ya mikir-mikir kenapa orang bilang bahagia itu sederhana. Padahal kalau aku dulu banget zaman dahulu kala itu aku sejarah. iya, aduh pokoknya nilai harus perfect gitu kayak. Perfeksionis. Pokoknya kenapa dapat 96 gitu? Bukan level harus 100. Apapun aku kenapa ini kurang dikit gitu kan. Terus Fun fact ya, cowok tuh kalau udah 75 udah bahagia loh. oh iya? Iya. Oh gitu ya? KKN dong. Kalau Nah, kamu itu- aja udah sedih gitu. Bukan sedih ya, risih. Oh, risih. Parah banget ya. 56 gitu. Enggak sih, kalau itu aku juga udah bahagia kayak 85. Ya kayaknya kamu tuh tipikal orang kalau 99,99 gitu tiba-tiba. Kenapa Enggak sih, dunia itu enggak. nggak adil? Enggak, aku enggak Gitu. suka munafik gitu. Enggak, tapi jujur ya maksudnya aku lebih berterima kasih lagi sejak tumbuh dewasa. Dulu aku ngerasa dapat 85 aku harus. Itu bagus sih, aku harus lebih belajar lagi tapi aku enggak yang bersuka cita gitu. Tapi ternyata makin kesini sukacita itu sederhana. Memang bener yang kata-kata orang itu, sukacita itu sederhana. Melihat orang tersenyum, melihat orang bahagia, misalnya kita berbagi makanan, itu udah sesuatu yang Dolce Vita. Cinta itu sederhana, kebahagiaan itu sederhana, kasih itu sederhana. Kita itu ya tadi baru searching, baru tadi ini sebelum video ini, sebelum take kita searching tentang arti kebahagiaan menurut Plato dan Aristotle. Asik. Kamu dong yang mau ngasih. Asik. Nah, ternyata kebahagiaan itu menurut Plato ketika kita hidup sesuai dengan moral, sesuai dengan virtue. Virtue itu apa sih? Virtue itu adalah suatu gambaran bahwa kebajikan gitu loh. Oh. Iya, jadi hidup sesuai virtue, hidup sesuai moral, Sesuai moral dan sesuai kebajikan. Bijaksana istilahnya kan. Iya, Nah, bijaksana. ternyata kalau menurut mereka itu kalau misalnya kita hidup sewenang-wenang saja, tidak bermoral, kita melakukan evil things, sesuatu yang jahat, kita nggak bisa bahagia. Jadi bahagia bisa didapatkan ketika kita melakukan sesuatu yang bermoral. Sama seperti yang kamu lakukan, donor darah ya kan, bahagia kan. Bahagia. Si Aristotle ini membedakan antara pleasure dan happiness. Nah, pleasure ini kalau binatang-binatang itu ya udah mereka mengejar pleasure, tetapi karena kita manusia, kita punya akal budi. Happiness itu bukan karena kita mencapai pleasure, tetapi happiness itu karena kita hidup sesuai dengan moral. Dan itu bukanlah suatu pleasure, sesuatu perasaan senang, tapi adalah suatu aksi nyata. Cara kita hidup. Ketika kita hidup sesuai moral, nah disitulah kebahagiaan muncul. Nah, Aku takut ini. Plato ya. Kalau menurutmu itu pribadi, Iya. kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan ketika karena aku udah bias sih sekarang. Aku sudah baca Aristotle sama si Plato, jadi aku udah bias sekarang. Harusnya kamu kayak sebelum aku baca. Iya, tapi memang relate. Jadi kalau aku merasa aku berguna, aku bisa bahagia. Sama kayak kamu juga ya berarti. Tapi kamu mencari itu nggak? Mencari kebahagiaan? Jelas. Aku Kamu mencari supaya jelas. aku berguna. Kamu mencari supaya berguna. Aku mencari kesempatan di mana aku bisa berguna. Romo Magnus Suseno itu menjelaskan bahwa kebahagiaan itu jika kita mencarinya, maka kita tidak akan mendapatkannya.
memang iya sih, semakin kita mencari sesuatu, makin kita itu tidak bahagia. Jadi apa itu kebahagiaan? Padahal Kita kalau kita enjoy. padahal kalau kita mencari kebahagiaan, kita nggak akan mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Kayaknya kayak gini sih, kalau apa tuh namanya, secara manusiawi ya. Itu kan tadi secara filsafat tuh. Secara manusiawi kayaknya maksudnya kayak gini. Jadi ketika kita mencari kebahagiaan, aku akan bahagia kalau aku mencapai sesuatu. Misalnya aku akan bahagia kalau aku ranking 1 misalnya. Kalau buat bocil-bocil gitu. Nah, itu tuh ketika kalau misalnya dia nggak ranking 1, ya nggak bahagia. Ketika dia ranking 1, dia juga nggak akan bahagia karena dia akan mencari sesuatu lagi, mencari sesuatu flaws dalam hidup itu. Betul. Pas aku SD itu sempet kayaknya aku terlalu filsuf ya waktu SD. Iya. Pas ada itu satu titik aku tuh dapat juara kelas. Wih. Iya. Mantap. Tapi nggak ada kebahagiaan yang muncul gitu. Kayak misalnya bapak juga biasa, ibu juga biasa. Tapi ternyata berkumpul dengan teman-teman sekelas itu dan belajar bersama itu malah itu adalah sebuah kebahagiaan. Padahal pencapaian yang kita dapat itu adalah kebahagiaan bagi orang lain. Nah, iya. Jadi tuh apa itu kebahagiaan? Ketika kita berekspektasi tidak terlalu tinggi, ketika kita tidak berekspektasi malah kayaknya. Ketika kita stop berekspektasi. Kalau misalnya kebahagiaan adalah sesuatu yang dicapai, enggak, kebahagiaan justru itu yang kontroversial sekali karena banyak orang yang merasakan bahwa kebahagiaan itu adalah suatu tujuan. Tapi ternyata enggak. Ternyata kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kita rasakan sehari-hari, yang nggak usah dicari. Berarti apapun yang kita capai dan ternyata itu ujung-ujungnya tidak bermoral, maka itu bukan kebahagiaan. Menurut si Aristoteles ya. Oh. Kalau misalnya berarti moral kita udah band gimana tuh? Moral kita udah rusak. Jadi kita bahagia terus dong walaupun melakukan evil things. Ini aku mempertanyakan diriku sendiri, tapi aku mau tanya kamu aja deh. Bagiku kita tahu sebenarnya moral itu. Enggak, sebenarnya orang tuh kan yang ngecap moral itu rusak adalah orang lain. Betul. Kalau dalam diri sendiri sebenarnya kamu udah tahu moral itu yang baik, yang buruk itu yang mana. Gue usah ngomong moral kita. Kayaknya gini. Apa sesuatu yang bisa mengisi hati nurani kita dan mengisi jiwa kita itu adalah sebuah kebahagiaan. Asik. Walaupun aku nggak tahu apa yang kamu ngomongin. Mungkin ada cowok dan cewek saling bertemu dan saling berkomunikasi tanpa mengisi satu sama lain. Oh iya. Dan itu sendiri merupakan suatu kebahagiaan ya. Iya. Jadi bahagia itu prosesnya sebenarnya. Bisa jadi. Bisa jadi Anda terdekat sendiri. Suka banget kita ngelempar ke mereka. Sukacita. Oh, bacaan hari ini kan. Bacaan hari ini tentang Bunda Maria dan Bunda Elizabeth. Bunda Maria mengandung Yesus dan ternyata Bunda Elizabeth ini juga mengandung Yohanes Pembaptis. Dan si bocil Yohanes Pembaptis ini udah loncat-loncat nih. Udah loncat-loncat karena dia tahu kegirangan karena ada Yesus sang penyelamat itu akan lahir, sudah dikandung oleh si Bunda Maria ini. Dan Bunda Maria berbagi sukacita kepada Bunda Elizabeth. Bunda Elizabeth juga berbagi sukacita kepada Bunda Maria. Ya pokoknya mereka berbagi sukacita. Berbagi sukacita. Nah, kebahagiaan itu ketika kita berbagi satu sama lain, dan istilahnya kalau di dalam filsafat itu saling mengisi kekosongan. Yes. Gitu. Jadi misalnya kamu mengisi gelasku, aku akan mengisi gelasmu. Sama-sama kita minum bersama. Jadi sebelumnya kita menderita bersama, kita sekarang bahagia bersama. Bersama aku selama sih. Nah itu makanya manusia itu harus ngobrol kayak kita nih. Nah teman-teman, ayo silahkan curhat di sini. Kita buka hotline 24/7. Kayaknya kamu doang. Oh iya, aku doang. Nah, jadi kita
intinya ya harus curhat, harus ngobrol sama teman, harus kita makhluk sosial. Janganlah kita menderita sendiri-sendiri, janganlah kita bahagia sendiri-sendiri, kita share sama teman-teman. Oh ya, aku tuh tadi dengar ini apa, khotbah dari Father siapa ya, aku lupa, tapi nanti bakal aku tulis referensi ya. Itu dia tentang ini, Tobit 12 ayat 7. Memang baiklah rahasia raja disembunyikan, tetapi pantaslah perbuatan Allah disingkapkan dan dimuliakan. Nah ini ceritanya tuh tentang malaikat Rafael, Archangel Rafael. Teman kamu kan Mikael kan? Iya, aku Mikael. Iya, ini tentang Rafael. Kapan-kapan kita ngobrol tentang Mikael. Waduh. Kamu kan pasti lebih dalam kan pelajarannya, karena kan kamu Mikael. Betul. Nah, kita sekarang bahas Rafael nih, si fathernya tadi. Bahas Rafael yang menyembuhkan Tobias. Betul. Memang baiklah rahasia raja disembunyikan. Jadi rahasia itu disembunyikan. Dan menurut yang aku tonton tadi, maksudnya disembunyikan itu kita tuh jangan yang bergosip-gosip gitu lah. Maksudnya kalau misalnya nih tentang politik atau tentang, ya itu bagus sih belajar tentang politik gitu, tapi ya udah kita nggak usah yang misalnya keburukan orang lain dicerita-ceritakan ke orang lainnya. Kalau itu memang tidak mengedukasi gitu kan istilahnya. Gak cuman keburukan sih, bisa aja hal yang pribadi kan, gak usah lah yang dicerita-ceritakan ke orang lain. Tapi yang menarik habis itu adalah tetapi pantaslah perbuatan Allah disingkapkan dan dimuliakan. Jadi perbuatan Allah dimuliakan oleh kita. Dalam keseharian ini kita kan penuh sukacita. Sukacita yang sesimpel apapun, misalnya tidak hujan. Itu wah, hari ini hari yang cerah, kita bisa jemur pakaian. Pakaian kita bisa kering. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Jadi kita harus notice, oh cerah hari ini. Terus kita note, kita catat, itu karya siapa? Karya Tuhan. Dan harus kita muliakan. Puji Tuhan hari ini cerah, jadi saya bisa jemur pakaian. Pakaian saya bisa kering. Nah itu hal-hal yang simple ya, jadi nggak cuma itu aja. Jadi misalnya kalau aku sekarang Putra dan Beni bisa gambar. Putra dan Beni adalah teman-teman kita berkebutuhan khusus. Dulu Putra ini bisa gambar gunung, sekarang bisa gambar Yesus, bisa gambar Bunda Maria. Itu karya siapa? Karya Tuhan. Karya Tuhan. Dan puji Tuhan sekarang Putra bisa melukis wajah, melukis Bunda Maria, Tuhan Yesus, dan kita menggalang dana melalui itu. Nah itu harus kita sebarkan sukacita itu kepada orang lain. Kadang-kadang kan kita sebagai orang manusia juga mendapatkan komentar-komentar tidak baik. Aduh, di mana-mana ngomong kayak gitu, maksudnya Tuhan ini emang mau menyebarkan agama atau apa, misalnya kayak gitu. Nah maksud aku ya nggak usah yang, kita nggak harus menjadi orang aneh untuk melakukan itu. Kita sebagai manusia bersyukur ngomong puji Tuhan. Misalnya kalau kita lagi di gym kan, wah tadi malam bisa tidur nyenyak, puji Tuhan, jadi sekarang bisa olahraga, bugar, makan, ya kan? Nah itu yang maksud aku. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa konten, bisa bikin konten hari ini. Kalau kebahagiaan itu, kalau dari situ sederhana ternyata ya. Cuma dari sisi apa ya, kayak yang dekat-dekat doang. Padahal kalau orang ngomong kan, kebahagiaan itu adalah ketika aku mencapai sesuatu yang aku inginkan. Iya. Sedangkan padahal keinginan kita tuh gak akan habis. Asik. Asik. Gak boleh kita ngomong kasar di sini. Keinginan itu bakal tidak ada habisnya. Tapi kebahagiaan itu bakal abadi. Asik. Iya betul sih, aku setuju dengan itu. Iya itu sih, aku sedih banget sih tahun ini karena banyak penderitaan. Tapi aku bersyukur, aku bersukacita karena penderitaan itu ternyata membuat aku tumbuh menjadi sosok yang lebih baik. Aku masih nggak tahu sebenarnya buat apa ini penderitaan, tapi aku tetap bersukacita. Tapi di sela-sela penderitaan itu memang ada sukacita. Kayak aku
tadi ketemu mama aku, ketemu Elijah dan Lota, itu sesuatu yang bahagia sekali. Aku bawa jalan-jalan Lota sama Elijah setiap pagi aja aku bahagia loh. Iya. Iya. Ih, keren banget. Kamu mau nggak sama Owi, sama Oli? Aku bahagia loh. Iya. Kadang orang melihatnya dari sisi hitam dan putih, padahal enggak sih. Sebenarnya kebahagiaan itu bisa kita dapat dari manapun. Mungkin ya tiba-tiba Maksudnya hitam putih apa? ya apa yang aku inginkan terus tercapai. Oh iya, itu maksudnya sesuatu yang ngerti, yang ngerti. maksudnya ternyata Yang sangat jelas lah istilahnya. yang jelas, ternyata yang nggak jelas misalnya nih Yang gak jelas itu bahagia, sumber kebahagiaan kita kan. ada. Kalau misalnya nih kamu itu misalnya nyuci piring terus selesai, Bahagia. bahagia. Karena Gak ada tuh nyuci piring apa sih? Gak tahu ya kalau gue nyuci piring gak tahu, tapi kayak ngeliatnya kayak rapi, bersih. Iya, bersih. Terus kita kalau mau makan lagi kayak aku loh yang nyuci. Iya, aku yang nyuci, ini hasil karya aku. Dan itu karena Tuhan juga telah memberikan Berarti aku kita tangan. walaupun nggak sama orang lain, ternyata kita bisa mengisi kebahagiaan dari benda-benda yang ada di sekitar juga dong. Betul. Tapi ya memang baiknya di-share ke orang lain sih. Oh, Karena iya sih. kebahagiaan itu ya kita makhluk sosial, kita akan lebih bahagia bila ada orang lain kan. Kayak waktu penciptaan manusia pertama juga kan, waktu Adam sendiri, Tuhan Allah melihat Adam kesepian kan. Waktu ada Hawa, dia jadi lebih bahagia kan, bisa apa namanya ya, dia Ya bisa beraktivitas. bisa berdosa. Habis itu berdosa. Parah Hawa ini. Aku kaum Hawa. Aku jadi, Aku kaum Hawa. iya kan aku jadi tahu Hmm. kenapa sekarang perempuan kalau mau makan apa terserah. Iya, takut disalahin. Karena saat perempuan udah tahu makan apa, kita jatuh dalam dosa. Iya, makanya tidak mau kita berdosa lagi kan, tidak mau Makanya perempuan itu disalahkan lagi. Betul sih. Orang sulit banget mencari kebahagiaan kan zaman sekarang. oh banyak dia Karena- mencari kebahagiaan dari sebuah yang instan kan, karena cepat tanpa proses. Orang lupa kalau menuju kebahagiaan itu butuh penderitaan dan Iya. harapan itu selalu menghidupkan. Dan ini dan menurut aku ya, aku sendiri juga bukan ngomongin orang lain doang nih, tapi aku ngomongin diri aku sendiri. Karena secara tidak sadar aku tuh juga maunya yang instan-instan aja. Yang kalau di episode sebelumnya kan aku bilang aku manja, tidak mau menderita. Nah ya itu nggak bisa ya namanya dihilangin, karena itu hal yang manusiawi. Kita menderita capek buat apa gitu kan, udahlah cari yang instan. Tapi ternyata sesuatu yang instan itu bukanlah kebahagiaan abadi kita. Kebahagiaan abadi harus ditempuh dengan, bukan kebahagiaan abadi, tapi kebahagiaan itu kan proses juga kan. Berarti pas kita menderita, as long as itu kita hidup dalam kebaikan, kita bisa bahagia. Asik. Bingung kan kamu? Jadi ada teman-teman yang kita pun resign, terus skripsi lagi susahnya minta ampun buat lulus, ditolak terus sama dosennya. Apa tuh namanya, laporannya kan, tesisnya. Kayak tahu. Kita tahu ini siapa nih? Maaf. Enggak, ini memang penderitaan sejuta umat sih kalau ini. Namanya yang resign, bingung mau kerja apa, cari kerja, pas dapat kerja tidak bahagia juga di tempat kerjaannya. Terus skripsi, aduh. Sedangkan ketika tadi ada yang Romo Magnis itu ngomong ketika kita mengejar itu kita tidak akan mendapatkannya. Jadi semakin kita mengejar, semakin jauh kebahagiaan itu. Jadi kebahagiaan itu. Jadi jangan mengejar. Kalau menurut aku, tafsiran aku sih, jangan mengejar kebahagiaan. Karena semakin kita berekspektasi, semakin kita kalau aku begini aku bahagia, kalau aku gini aku bahagia, itu malah tidak akan Kayak bahagia. memaderin gitu ya. Boleh sih kita punya keinginan, kita itu kan namanya memotivasi diri kita sendiri kan untuk jadi lebih baik tentunya. Tapi kalau misalnya kebahagiaan itu hanya bisa dicapai dengan itu, salah menurutku. Tidak tahu menurutmu bagaimana. Kebahagiaan. Oke guys, jadi kebahagiaan itu cuma sederhana. Bisa kamu dapat dari Hal-hal yang sederhana di sekitar kamu.
Dan nanti kamu pas Natal dan Tahun Baru jangan lupa untuk bersukacita bersama teman-teman kamu, bersama keluarga kamu. Kalau misalnya nggak punya keluarga, kamu bisa ke panti asuhan, ya kan? Mereka sangat butuh kasih sayang kamu. Dan kamu tahu apa yang kamu dapatkan? Kamu mendapatkan kebahagiaan di sana juga. Atau enggak, kalau kalian ingin menyebarkan kebahagiaan dari cerita-cerita, mungkin bisa kalian tulis di komentar. Harus, tolong dong komen. Kita juga butuh baca-baca ini biar kita ada inspirasi. Ya, inspirasi. Biar kita bisa terus ngobrol. Dan kalaupun kalian bersedia ngobrol, silakan, masih ada tempat duduk tersedia untuk kalian. Aku Amu. Aku Venus. Ciao. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa bersukacita. Silahkan curhat-curhat di sini. Ciao. Sampai jumpa, ciao.